gue mesti langsung nge-cut off lu ya, maksudnya nge-cut lu pada semua ya. Gak mungkin kan ketika lu ngajak main, gue tetap masih ngusahain buat main, buat ketemu. Gue aja, bahkan sama teman-teman gue juga begitu yang lainnya. Sama teman-teman gue yang gue keluar grup, justru malah mereka apa? Malah mereka ngertiin gue anjir. Ini bermasalah gara-gara ceweknya gitu. Iya, makanya kata gue ya udah ini mah emang butuh waktu aja. Maksudnya kayak balance gak sih lu? Maksudnya gini loh, lu aja main bertiga, gue gak mempermasalahkan kan, gak nyampe nge-cut off lu pada ya. Tapi giliran gue maksudnya cuma perkara ngeblok kan, kecuali kalau misal gue udah nge-cut off lu pada ya. Tapi mereka nyampe kayak langsung Paham itu, gue, paham. Karena lu balik lagi, sifat manusia beda-beda Don. Ada yang ngerasa kayak anjing kok gue diblok ya gitu. Dia tuh ngerasa kayak kok lu kayak gini sih ke gue gitu. Balik lagi ke orangnya masing-masing. Lu komunikasi. Makanya komunikasi itu penting. Kenapa gue kemarin ngumpulin bertiga biar ada omongan jelas nih, clear. Oh oke, masalahnya di sini gitu, nggak ada yang ngomong. Mungkin emang udah kepalang benci satu sama lain, ya udah terserah dah. Gua udah mancing-mancing omongan juga mereka masih benci. Padahal gue juga udah minta maaf juga loh. Nyampe pas balik aja gue didiemin anjir. Kata gue nggak apa duluan ya gitu. Didiemin anjing. Si umur ini anjir, umur Pas itu kalau misalnya apa mereka mikir juga ya lah dulu aja yang kayak si Amel aja kayak gimana sih, maksudnya seharusnya si Amel juga paham lah dia yang namanya masa-masa lu punya pasangan, gue punya pasangan gitu kan, seharusnya dia juga paham kayak gitu anjir. Tapi ini malah ngebenci anjir. Emang nggak ngerti deh gue. Emang yang kata pas si Amel fokus sama cowoknya, kita ngajak main gak bisa main sama sekali tuh dia, malah kita yang nyesuaiin mainnya dia. Emang kita nggak kata ke dia, enggak kan? Nyampe kayak marah-marah apa atau kesel, masa kayak langsung kayak enggak lah, kayak ngebenci enggak. Sebenarnya masalahnya itu kalau gue tangkap ya, masalahnya sih di perblokan ini sih kata gue, karena kalau nggak ada ngeblok juga nggak mungkin dia sampai mikir ke sini. Gue tahu mereka kesel ngeblok gitu kan. Itu yang ngeblok cewek lu kan? Iya. Maksudnya yang jadi pendasar mereka kenapa nyampe sekali itu mereka bisa maklum? Kenapa anjir? Ini pertanyaan gue. Maksudnya kalau misalnya emang masalah ngeblok tapi gue gak nge-cut off lu pada kan seharusnya gak jadi masalah ya. Iya. Sedangkan kalau untuk main kan komunikasi juga bukan cuma di WA doang anjing. Bisa. Makanya gue kenapa sekarang kalau ngajak orang main apa segala macam langsung gue telepon, lu di mana gitu. Iya. Dibanding yang di WA, karena gue nggak bisa sekarang, mending langsung telepon saat gitu. Lu tau gak yang kata pas gue datang yang lu nyuruh ngumpul itu sebenarnya gue ngusahain buat cewek gue jangan nyampe tahu aja. Tapi posisi di sini cewek lu tahu kan kita berempat tuh temenan kan? Iya tahu, cewek gue tahu. Cuma yang cewek gue nggak bisa terima. Kita temenan cuma berempat tapi pasangan, ngerti nggak lu? Maksudnya? Jadi cewek cowok pasangan gitu, kayak jatuhnya kayak double date gitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah kan namanya cewek gimana sih dulu, yang namanya udah punya pasangan, maksudnya overthinking lah. Kalau misalnya kayak apa sih ngeliat pasangannya sendiri kayak main. Makanya tapi kenapa gue sering pengen ngajak cewek lu buat main sama kita, karena biar dia tuh tahu orangnya tuh gimana. Gue pengen ngajak cewek lu tuh main bareng biar dia tahu. Lu tau nggak dulu, cewek gue aja sebenarnya gue ajak main sama Amel aja itu gue paksa dulu biar kenal kan. Iya, maksud gue biar dia kenal orangnya. Oh ini orang kayak gini. Nah, tapi si Amel kayak gitu anjir. Pas itu sesobat jaim, lu bayangin gue gimana nggak, sebenarnya gue nggak terlalu nanggepin ya dulu ya. Cuma rada nggak enak aja anjir. Kayak rada orang itu ngajak cewek gue main ya. Maksudnya gue udah ngusahain buat ngajak cewek main. Tapi kan gue belum bayar. Emang ya? Belum nggak ada di sistem nih, belum banget kan. Gratis kan. Gue nyampe cewek gue tuh sebenarnya kagak bisa jual diajak main, masa kayak main sama siapa aja nggak bisa, karena emang gitu kan. Kalau bayangin gue udah maksa dia main sama si Amel anjir pas itu posisinya pas gue lagi di JGC juga. Gue bilang sayang gini
Tapi katanya pas udah ketemu si Amel malah sosok jaim anjing, kayak kontol kata gue, kesel banget gue. Terus enggak cewek gue lagi ternyata malah didiemin kayak gitu, kan gue kasihan cewek gue anjir, bukannya apa. Padahal cewek gue juga bukan tipe yang kayak gue. Maksudnya kayak yang ketemu orang baru langsung nyesuaiin diri bisa. Pokoknya balik lagi di sini gue sebagai penengah, gue gak mau ada keributan. Kalau emang bisa diperbaiki, perbaiki gitu kan. Kalau gue di sini gue intinya gue di sini mengabarkan keluh kesahnya Amel, ya Loli. Lu udah tahu nih, ntar keluh kesah lu ntar gue kasih lah ke Amel Loli biar lu sama-sama ngerti. Iya, gue bukannya minta, maksudnya bukannya sebenarnya kalaupun bukan karena cewek gue dol, gue bisa ngebujuk-bujuk mereka anjir. Maksudnya kayak, oke, gue salah. Gue ada. Oh iya. Terus, maksudnya, oke lo gue salah karena gue ngeblokir ya. Terus? Gue salah karena gue ngeblokir. Lanjut. Maksudnya kalau misalnya gue salah karena ngeblokir, itu juga kan yang ngambil keputusan buat ngeblokir itu cewek gue lah anjir. Kan intinya gini, kenapa gue sering banget ngajak main cewek lu biar lu tuh paham gitu, cewek lu paham. Dua-dua? Iya. Tuh ada dong? Tuh Andi, iya dengan gue. Tapi dia apa sih kerjanya? Barengan lo kan kemarin? Kuliah. Oh bukan kenalan kerjaan? Maksudnya gini loh Dul, kalaupun emang kenapa gue prioritasin cewek gue ya, yang pertama gue nyimbangin apa yang udah dia lakuin. Paham. Maksudnya kalau emang permasalahannya karena blokir kan, berarti jadi pendasaran tuh apa anjir? Ya kan gue bilang kemarin tuh gue sengaja ngumpulin bertiga tuh biar lu ada omongan. Nah kalau kayak gini kan ya satu begini, satu begitu susah. Lah gue udah ngomong aja dia pada diem mana anjir, kita tuh. Kalaupun emang pengen cut off ya udah cut off aja anjir, nggak jadi masalah. Kok cocok banget cuma nyedot. Iya wajar, namanya hubungan tuh ada masa-masanya kayak gitu. Gue kalau misalnya ada masalah pun dulu ya, gue nggak nge-cut off juga anjir. Lagi pula itu kan maksudnya kayak ibarat kata masalah gue sama cewek gue. Lu paham beneran paham apa enggak? Edul mending pilih cowok cewek, orang itu lah pertanyaannya. Udah, ntar gue bilangin biar sama-sama ngerti. Lu foto apaan? Foto apaan? Pranikah? Nemtek anjing. Lagi kocak anjing kayak bocah banget, kontol. Apa sih di studio foto? Hah? Di studio foto. Ya. Dari mana, Yaudah sini aja, Login. Apa nih hubungan lucu? Bantu aja, lu nggak usah. Apaan sih orang? Ya kalau di situ aja, kalau Wawa sama Aja sini. Lu pam-pam dan tadi pam dan pam-pam doang sih sebenarnya. Kalau lu sini kirim kartu ya, kirim kartu. Lu mau ngajak cewek lu naik gunung? Kagak, itu baru planning doang anjir. Gue juga belum tentu ada waktu anjir sama cewek gue. Orang 3 bulan ke depan gue juga gak ada waktu sama dia. Itu ya, training ya? Hah? Training? Iya, gue sibuk training juga, terus dia juga sibuk ujian. Jadi mana sih kuliahnya? Unindra.
Iya. Memang kecuali gini loh dulu anjing. Kalau emang apa? Kalau emang cuma masalahnya sekedar ngeblok ya, bukan karena gua nge-cut off lu pada ya. Ya kan bisa anjing ngehubungin lu tuh pada. Belum lagi yang hilang, Brit. Ini orang gapar ya, berisik banget nih. Lu sentul mana? Hah? Sentulnya sentul mana? Mana ya? Kagak tahu gua. Pokoknya cuma diminta titik jemput doang, gua sebetulnya kagak tahu. Itu jemputnya tuh satu orang satu apa barengan ntar? Kayak barengan ya, dijemput atu-atu gitu ya? Iya. Kok gitu ya? Kagak tahu Banget, gua. anjing.
pengen gampang, suka. Kembali lagi bersama aku di sini dengan Ratu Keabadian, Keindahan, Sejahtera. Keindahan ke surga duniawi. Bapak nyusul nggak tahu dia. Hah? Gabut banget gue di rumah sumpah. Tapi lu kagak ikut siapa? Hah? Kagak ikut apa? Kondangan dia. Iya nggak perlu nggak ikut? Ogah banget gua. Dia kan bareng temen-temennya. Aduh, nggak bisa ini kayak gini nih. Kenapa? Pasti langsung lu gibahin. Emang gua inian ratu gibah. Kira gua dia cong. Bareng teman-teman sama dia bareng teman-temannya. Sama dia? Iya, Nggak ada yang pernah ini. nggak ada. Karena gue saling memahami satu sama lain aja. Tapi pokoknya gini ya dulu ya. Gak tahu gimana cara pandang lu pada. Maksudnya terserah lu pada, bukan lu pada sih, terserah mereka lebih tepatnya. Mau mereka ngebuang gua atau enggak, itu keputusan mereka. Pada intinya, di masa sekarang ya, gua itu yang pertama, hidup gue itu gak bergantung sama mereka. Yang kedua, kalau misalnya emang bicara soal teman, kita teman sedari lama atau enggak, ya namanya teman itu banyak, relasi itu banyak. Yang paling utama itu kebermanfaatannya aja untuk di masa sekarang. Dan yang ketiga, pada intinya gue kagak pernah ngekatok lu pada, dan dari awal juga yang ngekatok
kalau emang mereka mau nge-cut off gue, ya silakan monggo. Karena mau bagaimanapun gue juga nggak ngebuang mereka atau nggak, maksudnya nggak nganggap mereka teman ya. Dan gue pun juga nggak bergantung sama lu pada kan. Sampai sekarang pun gue juga kalau ada masalah pun masalah gue sendiri, nggak pernah gue bergantung sama mereka. Ya mau mereka berteman sama gue atau enggak, itu keputusan mereka. Karena di masa sekarang hidup gue itu tentang diri gue sendiri, bukan berarti gue egois. Karena kalau di masa sekarang itu bukan lagi bicara soal kayak kita teman kayak secara kanak-kanakan anjir. Karena juga mikir soal masa depan. Kenapa gue prioritasin cewek gue? Karena cewek gue masa depan gue. Jadi kalaupun emang mereka nggak terima, ya silakan. Emang lu udah serius gue banget? emang udah prioritasin cewek gue. Gue udah serius banget sama cewek gitu. Gue udah serius dulu anjir. Udah ada arah ke sana. Iya, kalaupun coba deh ke refleksi ke diri mereka ketika mereka dihadapkan pada posisi kayak gitu, mereka bisa berlaku sama nggak? Gue nggak tahu sih, mungkin kalaupun emang ditodong dengan pertanyaan begitu tanpa mereka belum pernah ngalamin, pasti gue yakin mereka jawabannya bakal gue bisa kok, gue bisa gini-gini, pasti bakal tentang. Karena yang pada dasarnya semua orang ngomongnya begitu. Tapi kalau misalnya emang bicara soal dewasaan, soal masalah ngeblokir, itu mah urusan ke samping. Yang perlu ditanya latar belakang kenapa bisa ngeblokir itu kan yang pertama kan karena cewek gue juga ketika lu ngajakin gue main ya, gue nyesuaiin lu pada kok. Dan kalau emang gue, maksudnya kalau memang lu merasa keberatan karena cewek gue juga bisa ngerasa keberatan karena lu pada. Lu main tanpa ada gue pada, lu pada main tanpa ada gue, maksudnya tanpa ngajak gue nggak merasa gue masalah gue. Tapi kenapa ketika gue ada masalah kayak gini, lu tiba-tiba langsung ngangkat kayak gitu? Yang jadi pertanyaan gitu anjir. Maksudnya kecuali kalau emang gue udah ngorbanin, maksudnya kecuali kalau emang cewek gue udah ngelakuin kayak gitu terus gue udah nggak mau main sama sekali sama lu pada, baru gue ngomong gimana pun ya, gue komplain gimana pun ya, atau ngomong apapun itu nggak bakal masuk juga ke mereka anjir menurut gue. Pasti mereka bakal masalahin soal ngeblok juga. Kalau misalnya emang mereka mau ngeblok gue, mau nge-cut off gue atau enggak, ya terserah, mau gue silakan. Ya pada intinya gue nggak nge-cut off mereka. Orang kalau misalnya bicara soal teman, siapa aja juga bisa jadi teman gue dulu. Lagi gue juga selama ini nggak bergantung sama lu pada kan. Berarti balik lagi, berarti lu gak ada masalah sama mereka? Gue gak ada masalah sama mereka. Kalau misalnya emang mereka bermasalah sama gue cuma karena blok, ya terserah mereka anjir. Gue gak mau permasalahin apapun dari mereka. Gue aja gak pernah mempermasalahkan kalau lu pada main bertiga-tiga doang. Karena selama ini kalau lu main bertiga-tiga, lu ngomong ke gue, Don, gue nanjak gunungnya bertiga gini gitu. Lu gak ngikut gak apa-apa. Kayak gitu kan. Kan gue bilang itu sebenarnya miskomunikasi sih ya kan, komunikasinya kurang. Itu bukan masalah miskomunikasi doang, tapi masalah cara berpikir anjir. Gimana cara mereka nanggapin suatu masalah, terserah mereka pada intinya. Kalau misalnya mereka mau nggak kata gue ya silakan. Karena sedari mau mereka pergi atau enggak, pada nyatanya gue nggak pernah bergantung sama mereka. Dan sedari awal gue juga nggak ngerasa ada masalah sama mereka. Terserah mereka. Ya udahlah, intinya lu nggak ada masalah sama dia gitu kan. Iya. Terserah dia mau nganggap lu kayak gimana, terserah gitu. Iya. Pada intinya begitu. Kalaupun emang mereka masih mau main sama gue, ya gue juga gitu ya. masih ngusahain dia anjir. Kecuali kalau misalnya emang gue udah ngekat mereka, baru mereka kalau mau mempermasalahin ya silakan permasalahin aja anjir. Tapi gue sama gue cewek gue itu prioritas gue anjir. Kalau mereka punya cowok juga mereka bakal prioritasin cowoknya. Gampang. Iyalah. Pak Robin kan fair ya.
Masa laki manja banget. Di bulunya. Anak bapak saya. Orang kita gini-gini aja pantas. Kalau berangkat baru campur Pak. Doa. Gelas tidak kan? Berarti lu kedinasan gak jadi dong? Gue ke dinas tetap lanjut ujian tanggal 7 gue. 7 apa? 7 ini? Terus kalau seandainya kedinasan jadi, beca lu nggak luar lanjutin? Kagak lah. Lagi pula gue juga tahun kemarin ke dinasan gagal cuma gara-gara berat badan doang. Berapa sih idealnya? Idealnya gue di angka 70. Udah ada 70 lu? Belum, 60 sih. Maksud 60 masih masuk toleransi dulu. Iya sih, iya. Lu like mulu jing. Gabut ego gue kalau nih ya tadi kalau nggak ada lu gue begini aja sendiri ya kan mana kali Lu like kan bisa aja. Lu kan biasanya nge-live juga bisa. iya begini aja gue kalau dewek kan terus sekarang lagi free lu apa ada kesibukan Iya. tapi tak Gue cuma nge-bulking doang. Naikin BB doang. Kan gue masih ada waktu sebulan full. kayak pacaran Gue mau tidur gimana?
rokok nih anjing kan. Iya kali. Itu bukan orang-orang yang gue kenal anjir. Itu orang-orang yang baru gue kenal sehari itu. Maksudnya gue kalau main kalau emang ada waktu anjir. Malah manfaatin waktu kadang kalau ada waktu luang. Gue main sama siapa aja anjir sekarang. Gue mau nanya Dam,
gue kasih tahu aja busuknya ya. Pasti dari pengalaman yang udah gue lakuin aja. Kak, lu mau kesini gak kak? Lu tanyain gua ke warus lu. Lu jadi gawe kocak banget lu. Tapi orang tua lu dengan orang tua dia udah ngedukung. Apa? Orang tua lu dengan orang tua dia udah ngedukung. Orang tua cewek gue. Hah? Cewek gue yang mana? Yang sekarang Oh, yang sekarang. udah ngedukung buat arah ke sana. Udah, justru si orang tua ceweknya nanya beneran yakin nggak? Tapi lu udah siap dengan umur lu yang sekarang. Kan gue juga memperhitungkan dulu nggak buru-buru 5 tahun yang akan datang. Iya sih. Tapi itu di 5 tahun. Tapi kan nggak ada yang tahu dan ke depan masalah ke depan lu bakalan jadi justru atau itu enggak. karena nggak ada yang tahu. Nah kita buat perencanaan dulu. Dan seandainya pun perencanaannya gagal, kita buat ibarat kata apa ya? Plan lain lah. Ntar malam aja orang gila udah tutup. Kayak gue aja deh, maksudnya sejauh ini ya, semua kegagalan gue yang awalnya gue ngambil dinas kan gak jadi, kuliah gak jadi, nyatanya gue ngambil kerja Indomaret. Sekarang gue jadi geseran, masih ada jalan-jalan lain dulu ketika lu merasa gagal. Iya. Jadi lagi yang lu punya komitmen dan lu mau lain gak jadi masalah. Dan kalaupun yang seandainya tertunda sedikit, ya lu pertahanin. Tapi nih kalau seandainya emang lu udah optimis nih ya kan, kayak gue jadi nato kan tengah jalan atau akhir yang nggak bareng dia, lu gimana respon? Biasa aja Ya atau nggak jadi masalah karena dari awal gue udah tahu resikonya. Sama kayak ibarat kata kayak lu lomba aja deh, lu udah tahu bakal ada gagal dan bakal ada menang, tapi kenapa lu masih terus nyoba? takutnya ntar lu kan ada kan orang yang udah merencanakan dan ujung-ujungnya begitu Nah kecewa. ya, Kayak nah gitu itu kan berarti kan stres. dari apa namanya dari awal dia nggak maksudnya nggak mengelola emosinya dia buat menerima sebuah kegagalan. Ngerti nggak lo? Kayak misalnya ya, gue ngejalin hubungan sama orang, lu tau kan namanya ngejalin hubungan itu pasti ada yang namanya putus. Nah, yang jadi pertanyaan gini, gimana caranya gue ngejalin hubungan tapi gue maunya sama dia doang? Nah, dari situ lu bicarain sama pasangan lu, ngomong lu mau arah hubungan ini kemana. Nah, itu ngarah lagi ke yang namanya visi misi hubungan lu. Kira-kira tujuan gue sama lu sama enggak? Kalau misalnya emang sama, ternyata ya udah, gimana cara ngejalanin hubungan ini biar tetap bertahan sampai ke tujuannya. Tapi lu ngerasa kalau dia tuh tujuan lu sekarang, lu ngeliat dia tuh dari mana nih? Yang pertama sebenarnya dari gimana dia ngusahain masa depannya, dari dia ngebuat rencana hidupnya. Terus yang kedua, gue suka dia karena dia independen. Dia dari keluarga yang emang hancur, broken. Bapak ibunya cerai. Dan sekarang dia tinggal sama siapa? Hah? Ibunya doang. Dia tinggal sama neneknya. Sedari dia kecil dia tinggal sama neneknya. Ibunya menghidupin dia sendiri. Ibunya sendiri yang hidupin. Yang artinya dia paham rasanya susah dulu. Nah, yang kedua, gue ngerti dari cara dia ngelola emosi ketika gue salah. Yang ketiga, cara pandang dia ketika dihadapkan suatu masalah dan cara dia ngambil keputusan. Dia ketika ada suatu perkara, suatu persoalan masalah, dia bisa ngambil tindakan secara objektif, dia bisa nilai suatu perkara. Oh, itu poin plusnya dari lu. Ya, dan mungkin emang ada beberapa hal yang nggak bisa gue terima. Ya pertama, pas awal ngejalin hubungan sama dia emang nggak kelihatan kayak cewek-cewek bucin, ngerti nggak lo? Justru malah kelihatan kayak cewek independen. Ya itu resiko kan. Nah dari situ yang gue rasa kurang itu gue bentuk. Jadi gue ngobrolin sama dia apa yang gue ngerasa kurang dari dia, gue ceritain semuanya ke dia, dan bukan cuma sekedar gue berkeluh, tapi gue masih jalan solusi. Nah dari situ dia yang ngambil keputusan. Nah kayak gitu sampai akhirnya kebentuk sikap dia yang
yang emang gue mau. Nah kenapa gue mikir ada masa depan sama dia? Yang pertama, gue mikir cewek itu yang bisa dijadiin pendamping hidup, dia itu bisa nurut sama apa yang cowoknya mau, tapi dalam hal positif. Bisa nurut sama cowoknya dalam hal positif. Iya, dalam hal positif. Maksudnya ada cewek yang ketika dibicarain suatu persoalan sama cowoknya, dia nentang. Ah. Yang dikit-dikit nentang, dikit-dikit nentang. Padahal hal itu baik buat dia, baik buat hubungannya. Tapi kalau dia enggak, dia lebih ke nurut. Nah itu yang gue suka. Meskipun dia independen, biasanya kan orang independen biasanya lebih ke gue bisa apa-apa sendiri gitu. Terus terkadang wataknya juga lebih keras karena dia dihidupin sama lingkungan yang keras. Nah tapi dia enggak, dia bisa ngebentuk sikap yang lembut. Nah itu. La. Bentar ya. Malang namanya. Ikan. Berapa dari 50? Apa yang mendasari lu buat gue udah siap nih dengan umur yang sekarang? Apa lu udah banyak? Siap apa nih? Iya, lu siap udah ngarah ke sana gitu, udah ada kepikiran arah ke sana. Karena menurut gue ya perencanaan Kan biasanya kan anak muda sekarang kan maunya happy dulu kan. Gue mau brengsek dulu di umur sekarang gitu. Ntar umur apa? Masa nggak ada kepikiran buat serius ke jenjang serius gitu. kalau bicara soal itu sebenarnya menurut gue ya itu prinsip setiap orang masing-masing ya. Karena kan setiap orang punya free will kan, punya kebebasan. Nah kalau bicara kenapa gue nyiapin itu dari dini, ngerti nggak lo? Karena gue ngukur dari batasan kemampuan gue dulu. Gue yang pertama gue nggak bisa bergantung sama orang tua gue soal masalah finansial. Yang kedua, untuk perencanaan masa depan, gue takut yang namanya gue gagal dalam hal masa depan, maksudnya dalam hal karir. Ya lu nggak ada kepikiran buat seandainya nih lu udah mikir ke arah sana jadi gitu kan, lu nggak mikirin konsekuensi yang akan lu hadapi kayak takut gagal atau apa gitu? Itu gue pikirin. Ya kan? Kan Pasti kan kalau pikiran soal gagal atau enggaknya itu kan soal menerima dan mengikhlaskan kan. Nah, untuk konsekuensi kan sebenarnya asmara, karir itu kan harus dinilai secara kategorian kayak dengan pandangan sekulerisme ya. Maksudnya kayak lu kategorian soal karir ketika gagal lu ngambil rencana apa, dan soal hubungan ketika gagal lu bakal kayak gimana. Itu kan dua hal yang berbeda kan ya. Makanya gue kategoriin nih, kalau urusan karir gue ya gue ngarahnya bakal ke sini. Dan kalau masalah gagal soal karir, gue bakal ngerencanain gue bakal kemana. Kayak misalnya contohnya gue ngerencanain gue masuk ke dinasan, gue ngerencanain gue bakal ujian ke dinasan, bakal lolos gini, dan nyatanya gue gagal kan. Nah akhirnya gue mikir lagi, kayaknya untuk ini gue masih belum siap, gue harus kemana dulu nih, gue buat perencanaan lain. Gue akhirnya mutusin buat kerja di Indomaret misalnya. Terus abis itu dari Indomaret gue nggak bisa stagnan nih, kira-kira gue bisa berkembang di mana lagi. Jadi pemikiran gue itu produktif, nggak cuma stagnan ketika gue gue kerja nih, gue udah kerja dan penghasilan gue segini, tapi gue udah nggak cukup puas. Itu karena gue nggak mikir ke depannya. Nah ketika lu mikir ke depannya kayak gaji gue UMR nih gitu, kira-kira bakal cukup nggak ya buat kedepannya
buat gue seandainya ngebangun rumah tangga, kebutuhan apa yang bakal gue cukupin kira-kira. Karena untuk gaji UMR kan namanya UMR, upah minimum nasional kan, itu gaji yang buat nyukupin satu orang, yang artinya ketika lu seandainya sudah berkeluarga, lu artinya nggak nyukupin cuma diri lu sendiri, tapi orang lain juga kan. Makanya itu dari situ gue mikir, gue nggak cukup dengan gaji UMR, gue harus dapat yang lebih. Dengan cara gimana? Gue upgrade value gue. Kalau misalnya upgrade value perlu biaya, ya udah, gue cari tambahan biaya, atau kalau bisa gue cari kerjaan yang punya penghasilan yang lebih. Akhirnya gue mutusin gue ngelamar BCA misalnya. Itu kan suatu perkembangan juga kan. Atau enggak gue mutusin cari kerjaan yang emang bisa punya fleksibilitas sama apa yang pengen gue kejar. Nah itu kan suatu perencanaan lain, planning dari perencanaan lain. Nah terus untuk masalah asmara itu kan berbeda konteksnya, berbeda. Yang artinya cara menanggapi persoalannya juga berbeda. Kalau masalah asmara itu kan artinya masalah tentang sebuah kebebasan antara dua pasangan. Mau lu ngikat dia bagaimanapun, mau lu milikin dia seutuhnya, dia juga punya kebebasan atas dirinya sendiri. Dia juga punya kebebasan atas dirinya sendiri kan. Ya artinya setiap manusia itu punya free will. Mau lu ikat gimana pun tetap setiap manusia itu punya free will dan kebebasan. Itu gimana caranya aja lu ngelola itu, dan gimana caranya lu ngantisipasi masalah itu. Yang udah ada arah gitu ya, udah ada ancang-ancang gitu kan, seandainya ini nggak terjadi. Itu yang artinya ini ya, kalau misalnya bicara soal asmara kan artinya ada kalanya suatu persoalan antara satu manusia dengan manusia lain suatu saat one day nggak bisa diselesaikan, ada juga yang bisa diselesaikan. Itu balik lagi dengan cara berpikir kan. Sedangkan cara berpikir manusia kan lain kan, kayak yang lu tahu juga kan, cara berpikir manusia, cara pandang manusia itu berbeda-beda. Tapi ini tentang bagaimana kita menyesuaikan mereka dan bagaimana kita menghargai mereka, terus bagaimana kita juga bisa ngusahain buat mereka kan. Nah makanya di awal gue juga mikir, seandainya gue nggak sama dia, gue bisa nggak ngiklasin sama nerima. Kalau misalnya emang gue bisa ngiklasin sama nerima, ya udah gue jalin nih hubungan. Tapi kalau gue nggak bisa ngiklasin dan nerima, gue nggak harusnya ngejalin hubungan. Ngerti nggak lo? Sebenarnya orang baru bisa ngejalin hubungan itu ketika dia bisa menerima dan mengikhlaskan. Kalau emang dia nggak bisa menerima dan mengikhlaskan, nggak usah berani ngejalin hubungan. Nah itu dul intinya. Dan bukan cuma sekedar itu, tapi bagaimana cara lu mandang suatu persoalan. Karena kan bicara soal manusia itu problematika luas. Itu ketika lu ada persoalan masalah, gimana cara lu ngantisipasinya masalahnya. Sebenarnya ketika lu ada masalah dengan seseorang ya gampang kok persoalannya. Yang perlu cari itu konsepnya gini, yang perlu cari itu sumber masalahnya, terus habis itu cara penyelesaiannya sama pengambilan keputusannya. Kalau misalnya lu ketika dihadapkan masalah tapi terlalu mandang seberapa berat masalahnya, itu nggak bakal selesai. Kayak misalnya lu ngerasa nggak puas sama pasangan lu, tapi lu mandang justru malah ngambil keputusan gini, kayaknya kita nggak bisa deh karena ngerasa nggak cocok. Terus secara nggak langsung lu mandang seberapa berat masalahnya. Atau enggak ketika dihadapkan satu masalah, lu sama-sama ngotot-ngototan, tapi bukan nyari sumber masalahnya dulu. Kayak ngomong empat mata, kayak aku nggak bisa nerima nih kamu kayak gini, kamu jalan sama cowok lain, atau enggak kamu main sama cowok lain gitu, aku nggak bisa nerima. Itu kan cari sumber masalahnya. Nah habis itu tinggal ke penyelesaian masalahnya, terus mencari solusinya, habis itu pengambilan keputusannya. Tapi beda lagi kalau misalnya ya lu sama-sama ngotot-ngototan, nggak bisa kamu jalan sama cowok lain gitu, tapi si cewek malah ngomong gini, ya emang kenapa, itu kan temanku dari lama gitu kan. Nah itu kan otomatis kan sama-sama ngotot-ngototan kan, lu nggak nyari sumber masalahnya dulu, tapi lu malah justru berpikir seberapa berat masalahnya. Otomatis lu sama cewek lu kayak sama pasangan lu ya adu otot, sama-sama kuat-kuatan ego, yang akhirnya berujung apa? Putus.
dan nggak bisa Rata-rata nerima. gitu kan ya? Iya, emang rata-rata begitu. Dan rata-rata juga kadang ada juga yang namanya manusia punya kebebasan untuk memilih kan, punya free will. Ada juga yang pasangannya udah nyesuaiin sama pasangannya udah nyesuaiin. Masa ketika si cowok misalnya ya, cowok sama cewek, si cowoknya ini ternyata selingkuh karena dia nggak punya pasangan, nggak puas sama pasangannya. Itu kan keputusan dari si cowok kan. Dan mau si cewek ngatur atau mau mengatur bagaimanapun, mau ngasih pencerahan apapun, tapi si cowok masih terus-terusan selingkuh, itu kan artinya si cowok ini masih punya free will atas kehendak yang dia mau kan. Lu nggak bisa nih nuntut gini, gue kan pasangan lu gini, tapi kalau lu nggak bisa kayak apa, nggak bisa berhenti dari kebiasaan lu gitu kan. Terus akhirnya nggak mau, terus tapi si cewek itu yang akhirnya berujung frustasi. Ada juga yang malah bunuh diri, yang artinya berarti kan dari awal sebelum ngejalin hubungan itu dia nggak bisa, maksudnya dia nggak berpikir konsekuensi akan hubungan gagal. Iya. Padahal yang namanya hubungan itu pasti ada putus, ada enggaknya kan. Iya. Namanya perternita pasti akan Ada ada perpisahan. Nah makanya di situ seharusnya sedari awal manusia udah berpikir caranya ngikhlasin dan nerima, biar justru nggak nyakitin diri sendiri. Tapi nih seandainya nih kan, lu kan udah ada planning buat upgrade diri lu ya kan, kayak gua udah ngarah ke sana, berarti gua harus upgrade diri gitu. Seandainya yang jadi duluan tuh lu nikah dulu baru upgrade diri lu gimana? Nikah dulu baru upgrade dulu. Kalau seandainya itu terjadi gimana? Kalau seandainya itu terjadi, ya nggak jadi masalah lah. Kalau misalnya sesamanya keduanya punya kesepakatan dan sama-sama keduanya, maksudnya saling ngertiin keadaan, kan juga bisa kayak gitu. Lagi pula namanya nge-upgrade diri itu nggak ada batasan dulu. Mau lu udah nikah, mau lu belum nikah, selagi lu punya kesempatan buat ningkatin value lu, nggak jadi masalah. Lu tahu ceritanya Najwa Shihab yang nikah muda? Lu tahu Najwa Shihab kan presenter? Tapi kan nikah muda itu kan rentan tau kan? Ya nikah muda itu emang rentan. Rentannya apa dulu nih? Banyak, aspeknya banyak, entah dari finansial, entah dari hati lu berdua belum mateng. Nah justru itu balik lagi. Misalnya begini dulu. Si cewek udah nuntut si cowok buat nikah, tapi secara aspek finansial si cowok belum siap. Yang pertama itu dari cara pengambilan keputusan lo dan cara lo ngukur seberapa mampu lo. Nih ya, kalau misalnya si cowok maksain buat nikah tapi belum siap secara finansial, yang pertama nikah itu butuh biaya. Sebenarnya nikah itu nggak butuh biaya, asal ngebuang gengsi. Iya, ngebuang gengsi. Jadi, tapi kan rata-rata orang tua gengsi nggak sih? Anaknya itu kan nikah. orang tua. Kalau misalnya keputusan seorang anak tetap diambil alih oleh anak. Iya sih. Iya. Yang pertama, si ceweknya siap nggak nikah tanpa biaya? Kalau misalnya si cowok berpikir secara objektif, secara kritis ya. Kalau si cowok secara kritis ya. Yang pertama, si cowok pasti bakal nanya ke ceweknya, siap nggak nikah tanpa biaya? Nggak ada cara, cuma di KUA. Iya. Kalau misalnya si cewek nerima, itu oke, jalanin aja. Terus yang kedua, siap nggak kalau di masa kita udah nikah, si cowok masih ngerintis karir? Pasti kebanyakan cewek, hampir kebanyakan umumnya sulit buat nerima, ya kan? Nah, terus abis itu kalau misalnya emang si cewek masih bisa nerima, nah balik lagi ke si cowoknya siap nggak ngehidupin si ceweknya tapi dengan kondisi pas-pasan. Terus bisa nggak si cowok ngelola emosinya ketika ada problematik soal masalah finansial. Itu semua balik lagi ke masalah siap atau enggaknya.
kalau misalnya lu ngomong seandainya lu nikah baru meningkatin value, sebenarnya yang jadi pertanyaan kondisinya gimana dulu. Kalau misalnya gua nikah tapi baru nikatin value, tapi latar belakang keluarga gua orang kaya, ya no problem lah, gak jadi masalah kalau sama-sama mau. Tapi beda halnya ketika gue dari keluarga berkecukupan, harus dipertanyain dulu gimana, siap atau enggak. Itu balik lagi ke keputusan masing-masing, karena bicara soal masa depan, lu kan ngomong sendiri kan, bicara soal masa depan itu gak ada yang tahu kan. Nah itu kuncinya itu ada pada siap atau enggak, dan perencanaan lu gimana. Lu bisa ngelola emosi lu enggak, terus lu bisa ngatur finansial lu enggak, dan lu bisa saling menerima, menghargain enggak satu sama lain. Pada dasarnya itu dulu. Soal nerima atau memberi. Tapi cewek lu tuh udah, berarti lo cewek lu tuh udah ngerti diri lu gitu kan? Iya. Makanya udah paham lah. Kan ngarah ke sana kan gak salah satu pihak doang kan? Pasti Iya, cewek lu juga iya. pasti ini kan terlibat kan maksudnya. Justru cewek gue emang maunya begitu dulu. Dan gue pun juga maunya begitu. Udah bagus lah. Dan kalaupun gagal, cewek gue bisa nerima, gue juga bisa nerima. Karena kita berdua juga bicara soal kegagalan juga. Nggak cuma sekedar rencana angan-angan yang bakal berhasil, enggak. Tapi bicara soal gagal juga, kemungkinan gagal dan kemungkinan nggak bisa. Uniriza sekarang di Bekasi, dia kerjanya di Bekasi. Arek nggak tahu kemana Arek. Arek pindah ke Goda kalau nggak salah. Lu ngapa kesini kamu? Ya udah berarti berarti lu udah mikir matang-matang banget ya. Bagus lah, bagus. Makanya gue bilang meskipun lo nge-cut off gue gak jadi masalah, karena lu semua juga bukan dampak besar buat gue. Secara kasarnya begini ya, bukan gue ngehina lo atau gimana, tapi emang secara kasarnya hidup gue gak bergantung sama lo. Dan prioritas utama gue itu tentang masa depan gue, bukan cuma soal lu pada. Jadi kalau emang lu mau nge-cut off gue ya silakan, karena pada dasarnya gue nggak nge-cut off lu pada, gitu aja intinya. Karena kita bicara soal dewasa aja, bukan soal main-main lagi. Karena nyatanya lu main bertiga tanpa gue pun gue nggak jadi masalah. Iya kan? Kalaupun emang gue mempermasalahkan, artinya maksudnya kayak gimana ya dulu? Yang artinya gue belum punya prioritas atas hidup gue, itu aja. Lucu gak sih ketika lu marah, maksudnya kayak oke lah lu marah cuma karena gue blokir, tapi kan gue selama ini gak kata lu juga. Atau ketika lu main bertiga gue juga gak mau bermasalahkan. Ya udah gitu intinya, lu sama mereka ini nggak ada masalah. Ya gue nggak ada masalah, itu semua balik lagi ke mereka. Karena mereka mau main sama gue gak jadi masalah, itu semua juga keputusan mereka. Karena kalaupun emang mereka mau nggak bisa, maksudnya nggak suka sama cewek gue, ya silakan. Karena bukan jadi masalah gue, karena urusan hidup gue ya urusan hidup gue, nggak dipengaruhi sama mereka, gitu aja. Jabar kasarnya sih kayak gitu. Begitu juga lu kan, kalau ketika dibuang sama orang lain, lu nggak mau mempermasalahkan? Iya sih. Ya gitu aja dulu, sama kayak lu aja. Lu punya pikiran, gue mau bebas main sama siapa aja, gitu gak pikiran lu? Selagi dia bisa menerima gue, ya nggak jadi masalah kan? Karena di masa sekarang udah bukan kayak soal ajang nyari, maksudnya kayak ketika temen lu bermasalah lu harus memprioritaskan dia, enggak, karena lu juga punya kehidupan lu sendiri. Kecuali ya masalahnya dimulai dari lu, it's okay, maksudnya
lu minta maaf ke mereka. Kan ini kan iya oke, gue akuin gue ngeblokir mereka, masalahnya dimulai dari gue udah minta maaf ke mereka kan, gue udah ngomong juga kalau mereka nggak bisa nerima ya nggak jadi masalah ke gue kan, kecuali kalau gue tiba-tiba musuhin mereka atau gue tiba-tiba secara nggak sengaja ngejelek-jelekin mereka, ngata-ngatain mereka. Nah itu baru persoalan yang harus dibahas kan. Ini kan gue nggak ngata-ngatain mereka, nggak ngejelek-jelekin mereka, dan nggak ngasih dampak buruk buat mereka kan. Lagi pula cewek gue ngeblokir mereka juga gue nggak ngasih dampak buruk ke lu pada kan. Paling juga itu balik lagi ke cara berpikir lu. Gini, lu aja bisa lu aja bisa nggak emosi kayak mereka, nggak cut gue kan. Lu bisa bicara dengan mereka kan langsung cut off gue, nggak nerima gue Kan dibalik lagi dong. iya, balik lagi Jadi ke orang perspektif beda-beda. masing-masing kan. Nah itu sebenarnya mereka juga punya perspektif kayak lu, nanggapin dengan bijak dan objektif. Maksudnya iya sebenarnya, tapi kalau itu emang keputusan mereka ya silakan. Emang keputusan mereka, cara berpikir mereka maunya begitu, ya udah gue nggak bisa ngatur kan. Yes, ya. Kalau emang mereka benci gue, ya itu kebebasan mereka. Benar-benar. Karena ini bukan persoalan yang emang benar-benar kayak serius banget yang bakal mempengaruhi hidup lo kan. Nyatanya gue keluar dari grup ngeblokir lo pada, nggak ngebunuh lo kan. Gitu aja gampangnya. Dari situ sih gue jadi bisa ngebedain juga sih, maksudnya orang-orang mana aja yang bisa menyikapi suatu keadaan lebih ke objektif aja sih. Bagus. Bagus apa ini? Aduh. Tapi lu jujur nih ya, lu udah ngerasa puas gak dengan yang lu punya sekarang? Misalnya bagian pasangan lu gitu. Kalau pasangan gue udah ngerasa cukup, udah ngerasa cukup. Oh, tapi kalau dalam artian masalah pengembangan karir dan belajar satu sama lain, itu gue masih gue bilang belum cukup. Karena gue namanya belajar, Iyalah pasti. ngerti gak sih lu? Belajar dan berkembang itu emang harus, dan terus menerus harus dijalani. Nah itu gue masih belum cukup. Makanya kenapa meskipun lu bilang kenapa sih lu nyiapin dari awal, ya harus dari awal. Karena hidup ini bukan soal main dan main, tapi hidup ini soal gimana lu ngerencanain hidup lu. Karena ketika lu gagal, nggak ada yang sama sekali bisa ngebantu lu kecuali diri lu sendiri. Benar. Oh iya bener tuh, mesin kopi baru. Tapi jujur deh, lu benci gak sama mereka? Gue kan Udah, gak benci sama kan? sekali. Ya udah, Gue nggak ada intinya kan rasa di sini kan benci. permasalahannya perasaan ya kan? Iya, jatuhnya di sini makanya kan. perasaan iya. Secara maksudnya kalau emang lu berpikir secara afeksi ya, secara perasaan, ya lu pasti bakal terus ngebenci gue. Tapi kalau misalnya secara logika ya, lu kritisin lagi soal permasalahannya, sumber masalahnya, ya lu pasti bakal nemuin jawabannya. Ya kayak yang gue bilang tadi, bukan soal seberapa berat masalahnya, tapi cari sumber masalahnya. Berarti lu nih dengerin ya, Edon ini orangnya objektif, dia tuh nggak banyak apa, pemikirannya tuh udah ke depan gitu bang, nggak jadi nggak minyi gitu. Kan ada orang yang hidupnya tuh kayak ya udah gitu bang, nggak, kalau dia ini udah ngarah, jadi udah ada tujuan, udah ada persiapan. Kalau gue kan nggak ada, gue kan menikmati kehidupan yang huru-hara ini kayak gitu. Kesana dulu sih, dan lo minum lagi nih sen, rasanya gue sampai malam di sini. Santuy.
besok free kan? Gue kagak ngapa-ngapain, gue ngurus SKCK doang, perpanjangan sama ke kantor pajak. Gue belum bayar pajak lagi 2 tahun. Gue validasi pajak doang, diminta validasi karena dari pihak BCA kan mintanya ke kementerian ngasih berkasnya. Gila loh, kalau udah di BCA tuh udah buang banget. Hah? Walaupun magang gitu. Kan bisa dong dari magang ntar ke karyawan tetap. Bisa Kan? Bisa. Kayak gue sebenarnya ngincarnya lebih ke beasiswa pendidikannya sih dulu. Iya, anjir gue juga ngincer itu. Iya. Lumayan banget itu. Iya, Sumpah gue anjir. makanya dari awal BCA ada beasiswa. Gue pengen banget cuman gak bisa, waktu itu gue ada sesuatu yang gak bisa gue ambil. Padahal udah dikabarin via email kan. Iya, via email. Makanya kenapa gue manfaatin itu banget. Salahnya gue di situ waktu itu. Malah ngambil FM, gue gapar FM aja tataran. Anjir. Udah bermasalah kata gue. Ya udah 3 kartu gini. Gue kan nyesel, gak tau nih. Kartu anjing. Apa ini? 75. Berapa ya? Apa yang nonton dulu dari tadi lu ngeliat mulu. Gue pengen lihat. Cewek lu tau IG gue gak sih? Tahu? Tau kan? Tahu dia begitu, gue begitu gak? Tahu. Tahu. Ya berarti aman kan nama gue kan? Aman. Diogo Joto. Tuh baca tuh si kampur berdua tuh. Gue nggak mau nongkomen ya atas lalu dulu yang sendiri. Tapi Dia udah kesel kali, gue nggak ngerti gimana caranya. Serah. Balik lagi ke pribadi masing-masing mau itu. ya udah Kayaknya terserah. emang dia emosi gue. Emang gitu. Kalau emang emosi nggak bisa diajak ngomong. Tapi nggak semuanya orang emosi nggak bisa diajak ngomong sih, Dol. Semuanya balik lagi ke cara pikir mereka. Kalau emang mereka mutusin buat mikir kayak gitu ya udah terserah. Lagi pula juga gimana ya? Nggak usah ditonton. Offside dulu kan anjing. Kalau nggak offside merah itu. Karena gue yang begini, paham nggak? Mungkin dia nggak tahu, gue nggak tahu, terserah dia sih. Tapi gue kenapa gue sekarang ngejaga pertemanan karena ya gimana ya, dengan kekurangan gue yang kayak gini gue nggak mau temen gue tuh berkurang, paham nggak? Kayak gitu. Kayak gue ngejaga banget pertemanan gue yang sekarang ini. Ya udah kita main-main aja gitu, nggak usah cari huru hara, nggak usah cari apa segala macam. Kemarin aja gue kan ngajak main si, ya kan, nggak ada respon anjir. Kata gue anjing banget ya udahlah. Ini udah tahu gue kayak gitu. Udah itu kan hak mereka, ya udah. Tapi kocak banget sih ngeliat tanggapannya begitu. Tanggapan lo. Kan gue kata. Iya. mau gimana pun Susah, berarti mau emang dia gimana udah pun, emosi. Iya. Percuma. Gila, ya udah
udah hidup baik kalau Intinya balik lagi, gue berteman dengan siapa aja, maupun lo begini lo begitu terserah, itu urusan pribadi masing-masing kan. Pantat lo panas kan duduk terus, gue gampar ya. Banyak kan teman-teman gue yang ngejauh gara-gara gue begitu, banyak. gue juga hidup gue nggak dipengaruhi sama mereka. Tapi ngerti nggak sih lo, temen yang udah lama temenan tapi ternyata sifat aslinya keluar sekarang cuma karena Kalau begini dia udah bisa. Enggak, gue bicara soal kita dulu. Cuma karena dia udah bisa berdiri sendiri, tapi dia kalau menurut gue ya ngawang ke malah perasaan aja sih sebenarnya. Iya, gue kayak tahu. lu tahu kan manusia gimana kan, Iya, punya gua hati, tahu. punya perasaan. Cuma dulu gini dulu. Maksudnya mereka enggak ngelihat semua kebaikan yang udah-udah, tapi ketika ada satu keburukan langsung ngebuang gitu aja. Cuma karena dia udah bisa berdiri sendiri. Ya udah, intinya balik lagi ke lu. Sebenarnya itu hak gue juga sih buat nge-cut off apa enggaknya. Iya. Terserah Sebenarnya gue lu. juga nggak maksudnya kalaupun emang mereka nge-cut off dari awal ya udah sih lah. Gue juga. Benar. Tapi yang gue lucu itu cuma kata-katanya doang, responnya doang. Ya, itu kan hak mereka kan, biarin Iya. aja. Wah, mau dibicarain gimana pun ya, mau diajak mikir atau ngomong gimana pun ya, nggak bakal masuk. Iya. Nggak bakal masuk. Sumpah. Ibarat kata, lu ngomong sebenar apapun masuk kuping kanan keluar kuping kiri, cuma jadi sampah doang. Buang-buang tenaga lu. Udah. Tapi lu balik lagi Don. Gue udah bilangin ke mereka, gue udah bilangin ke mereka berdua, jangan pernah ngerasa, maksudnya jangan pernah lu walaupun masalah beginian lu naro rasa yang benci banget. Gue ngerasa benci dulu sama sekali, bahkan kondisi apapun. Ini memang masalah apa? Cuman butuh waktu aja buat Iya, nenangin ya ya. udah. Tapi sih ya, kalau misalnya emang pun udah membaik, gue yakin gak bakal sama tuh. Intinya jangan pernah jangan pernah naruh rasa benci yang terus-terusan aja. Gue gak ngerasa benci kok. Kalau dia kan iya pasti. Iya, iya. Kalau nih ya, kalau kondisinya dibalik ya, dia di posisi gue dan gue di posisi dia ya, lucu aja anjir. Pasti yang udah lu lakuin ke gue pasti bakal ditanggapin dengan perasaan emosi sama mereka. Kalau misalnya direksiin ke mereka ya. Iya. Mungkin emang masalah perasaan aja sih Don, kata gue mah dia kayak ngerasa permasalahan utama kan di blok-blok itu doang kan. Iya, cuma misalnya belum Itu doang. Udah intinya itu doang. Makanya lucu Kalaupun banget, anjir. gue juga ngerti perasaan lo, di mana posisi lo yang sekarang ya nggak ada masalah, cuman perkara ya paham lah, namanya hubungan itu kan pasti ada naik kan, masalah berantem segala macam. Mungkin temen lo itu nggak bisa mentolerir hal itu, jadi kayak dibawa perasaan sama dia, kenapa gue diblok segala macam. Sedangkan lo yang balik lagi, kalau lo balikin juga bisa kayak seakan-akan, contoh lah misalnya gue main bertiga tanpa lo, kayak gue bisa aja balikin itu, cuman gue nggak ngerasa. Iya, makanya gue juga males, gue buang-buang tenaga gue doang. Iya, udah intinya ini di apa, masalah waktu aja sih, udah tetap dibuat baik. Masalahnya sih dua-duanya kan cewek ya, Iya, cewek. tahu gue. Tapi nggak ada casan Type C. Type C.
Oh, toilet ya. Lu mau cabut? Gue cuma gara-gara gak ada casan doang. Gak apa-apa, mau cabut-cabut aja. Gue sampai malam anjing. Di sini mah gabut. Besok gue juga harus berkas ya. Siapa? Owner. Mana? Hati sih. Udah balik. Belum. Udah ada di dalam anjing. Belum. Coba belum balik. Dia sih. Gak tahu juga. Gue mana gitu. Berak. baru suruh jawab itu tuh siapa? Iya. Iya, baru itu aku baca, suruh baca benar. Q 4 lain udah berani aku. Karena nggak semua orang Q. Oh ini mah pasti jadi terus ada. Iya, ada. Aduh. Pada komen. Stay true, stay true, stay true. Berapa Win? Box. Kayak kalau gue jalan langsung gue tarik gitu. Gue emang cara gue fokusnya udah satu. Orang gabut semua isinya Jik. Orang gabut semua anjing. Emang anjir.
Jam berapa nih? 11 kurang. Setengah 11. Cabut gue. Ya udah, cabut gue. Thank you. Hati-hati lo. Pokoknya intinya itu yang udah gue bilang ya. Yang mencium belalang kek. Pindah. Pindah. Maaf ya ngerepotin. Jadi dia ntar jam 12. Bang jam berapa emang lu? Belum banget. Malam banget gak sih? Kayaknya dia libur deh besok deh, makanya ngajakin ya. Lihat duit dulu ah.